Rusmawati, SPD. Yang terhormat narasumber kita Bapak Dr. Thorik Kurniawan, SSI, MM, CAP, serta yang terhormat para peserta webinar pagi ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pagi ini Allah izinkan kita semua untuk menimba ilmu bersama-sama. Webinar ini merupakan acara Ummul Qura yang memang di dalamnya untuk memperingati Hari Guru dengan mengusung tema insya Allah yaitu meningkatkan kualitas guru zaman now. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, berikut ini susunan acara pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat nanti penutup doa, dan kemudian nanti dilanjut langsung dengan materi dan juga tanya jawab. Untuk menambah keberkahan webinar pagi ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Rifai. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله Wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Subhanallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ridwan Rifai. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan Ibu Sylvia Romandika selaku Karbit Marketing LAS Ummul Qura. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Lembaga Amil Zakat Ummul Qura Ibu Imar Rusmawati SPD. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini
Dr. Thorik Kurniawan, SSI MM CAP, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan peserta yang luar biasa pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama dalam majelis yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini Lembaga Amil Zakat Ummul Qura mengadakan webinar dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Thorik, dan juga peserta yang hari ini sudah bergabung dalam webinar kita. Semoga apa yang akan kita dapatkan hari ini bermanfaat dan penuh berkah. Berikutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan, ada salah, semoga dimaklumi. Semoga webinar ini membawa berkah, menambah keilmuan, dan menjadi inspirasi untuk kita memperbaiki kualitas diri kita sebagai pribadi maupun sebagai guru. Karena kita semuanya mempunyai peran sebagai guru. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Sylvia Romandika. Baik, acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ainur Rafiq, Kepala Cabang Las Uki Lamongan. Kepada beliau dipersilahkan. Pak Ainur, bisa dengar suara saya? Assalamualaikum Pak Ainur, sudah masuk tadi sepertinya. Sepertinya masih ini ada gangguan untuk Pak Ainur yang memang ada di kantor cabang Lamongan, jadi mungkin insya Allah nanti doanya langsung di akhir acara. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi, izinkan saya membacakan sedikit riwayat pendidikan dan juga pengalaman kerja narasumber kita pagi ini. Beliau adalah Bapak Dr. Thorik Kurniawan, SSI MM CAP, Pendidikan SMA Negeri 2 Jombang, S1 Universitas Erlangga Surabaya, S2 Universitas Merku Buana Jakarta, S3 Universitas Persada Indonesia Jakarta. Kemudian pengalaman kerja beliau, HR Konsultan, tenaga ahli PT Cinita, tenaga ahli PT Rasi Cipta Konsutama, tenaga ahli PT Nabela Karya Abadi, bendahara Global Cendikia Jakarta, konsultan perusahaan, tenaga ahli Kota Tangerang, tenaga ahli Kabupaten Tangerang, tenaga ahli Kementerian Perhubungan, Wakil Ketua HP 3KI Kota Tangerang, Wasekum Aptisi Provinsi Banten, Direktur Pasca Sarjana Unpri, dan juga Wakil Rektor Unpri. Itulah pengalaman dan juga latar belakang pendidikan dari narasumber kita pagi ini. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Thorik. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan izin kepada kita semua untuk belajar bersama-sama dan mudah-mudahan dalam ridhonya. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswah, contoh kepada kita semua.
Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini kita akan membahas masalah guru zaman now. Jadi biasanya kalau di Jakarta, di Tangerang dan sekitarnya, terkadang saya membawa bendera Dinas Pendidikan, tetapi di sini kita bicara lewat webinar jarak jauh. Kami yang ada di dekat Jakarta, kemudian Bapak Ibu sekalian banyak sekali yang dari Jawa Timur dan sebagian juga ada dari Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke materi. Jadi ini materi yang sangat luar biasa, yang memang harus kita pahami bersama-sama. Guru zaman now. Guru zaman now. Jadi memang mau tidak mau kita harus memahami siapa kita, siapa orang-orang yang berada di hadapan kita, sehingga pada akhirnya kita tidak gagal dalam melakukan pembinaan terhadap anak-anak. Terlepas dari siswa yang kita hadapi, bisa jadi SD, bisa jadi SMP, bisa jadi SMA, ya. Tetapi bahwa makna etika itu harus kita pahami. Yang pertama, ini masih pendahuluan ya Bapak Ibu sekalian, kita punya komitmen pribadi. Ya, makna etika itu komitmen pribadi. Kita sudah berniat bahwa kita ini sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik. Nah, sebagai seorang pendidik kita yang pertama menerima pendapat orang lain. Jadi, belajar terus-menerus adalah kuncinya. Jadi tidak bisa kita tidak belajar, tidak bisa kita puas dengan apa yang kita dapatkan pada saat kuliah dulu. Yang terpenting adalah belajar, belajar, dan belajar dengan menerima pendapat orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita bersedia untuk mengkoreksi diri. Siapa diri kita? Ya, siapa diri kita? Saya sudah banyak sekali mengikuti dalam tanda kutip kontestan, begitu mengikuti perlombaan mengajar, dan beberapa kali saya menjuarai tingkat provinsi bagaimana menjadi pengajar yang hebat, pengajar yang handal. Bersedia mengkoreksi diri, kemudian menyadari kelemahan dan mau memperbaiki. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang guru, kita meyakini bahwa kita bukanlah orang yang sempurna. Sehingga mau tidak mau, kita harus menyadari bahwa kita lemah, bahwa kita orang yang layak untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, ada aktualisasi diri. Jadi ada kemauan, kesadaran, kemampuan. Nanti Bapak Ibu sekalian, saya akan bercerita juga tentang anak-anak, bagaimana pendekatan kita berdasarkan golongan darah, bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan siswa. Ya, banyak hal yang ingin kita bicarakan dari sudut pandang sumber daya manusia. Karena saya sendiri sebagai dokter sumber daya manusia yang kaitannya dengan orang lain, yaitu anak-anak. Ini masih pendahuluan juga siapa diri kita. Yang pertama adalah kita ini pengajar. Bahwa pengajar ini merupakan janji terbuka. Merupakan janji terbuka. Jadi pada saat kita sudah menyatakan saya sebagai pengajar, ini janji terbuka, semua orang tahu. Ya, semua orang tahu bahwa kita seorang guru. Terbuka dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati. Saya sudah niat menjadi seorang guru. Ya, dari lubuk hati. Dan janji ini sebagai ekspresi kepribadian. Sehingga seorang guru harus memiliki kepribadian. Bapak Ibu harus membedakan antara sikap dengan kepribadian. Kalau sikap itu kaitan seseorang dengan lingkungannya. Kaitannya seseorang dengan lingkungannya. Sedangkan kalau kepribadian
bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain. Ini banyak sekali dari kita semua. Saya sering mengisi pelatihan-pelatihan hampir 200 kali di seluruh Indonesia. Banyak sekali orang-orang yang tidak paham apa itu sikap dan apa itu kepribadian. Kalau kita bicara sikap berarti kita terhadap lingkungan. Jadi kalau misalnya ada sampah, kita bersihkan, kita taruh di tempat sampah, berarti dia memiliki sikap yang hebat. Guru memiliki sikap yang hebat. Kalau misalnya ada gambar miring, dia luruskan. Kalau misalnya ada yang basah, dia bersihkan. Ya, kalau ada yang berantakan, dirapikan. Itu namanya sikap. Tetapi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, itu namanya kepribadian. Seorang guru yang memiliki janji terbuka, ya, dan janji ini sebagai ekspresi kepribadian. Bagaimana dia bersikap dengan anak-anak, dengan siswa. Nah, janji di sini bersifat etik. Ya. Janji ini bersifat etik artinya apa? Artinya bahwa janji etik ini berhadapan dengan yang namanya sanksi. Yang namanya sanksi. Jadi janji yang terbuka etik ini berhadapan dengan sanksi. Saya ingin mengupas diri kita dulu. Diri kita sebagai seorang guru. Ya. Diri kita sebagai seorang guru. Jelas guru adalah jabatan dan atau pekerjaan. Sehingga diperlukan sebuah keterampilan, ya, kehausan, kompetensi, profesi, dan kita lihat profesi profesional untuk apa? Untuk mengabdi pada masyarakat. Ya, inilah guru. Saya bicara tentang guru dulu sebelum masuk pada substansi. Bahwa guru terbuka yang sungguh-sungguh dari lubuk hati, janji ekspresi kepribadian, artinya bagaimana seseorang ini berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama guru, dengan kepala sekolah, dengan siswa-siswa. Ini harus difahami. Ya, ini harus difahami. Baik. Kita masuk Bapak Ibu sekalian di teknik pembelajaran. Pada teknik pembelajaran yang pertama kali pada saat kita masuk kelas, yang jelas kita mendoakan anak-anak. Boleh jadi kita berdoa juga di rumah. Kita doakan anak-anak untuk bisa menerima ilmu yang kita berikan. Nah, yang kedua, atur pikiran mereka. Nah, ini yang penting. Jadi mindset siswa pada saat dia belum menerima pelajaran, itu sesuatu yang sangat penting. Dia harus paham, ya, apa yang ingin dipelajari. Bicara dulu tentang babnya. Kemudian subbab. Jadi apa yang ingin dicapai di pertemuan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa tulis di kanan atas. Di kanan atas. Pertanyaannya, kenapa harus di kanan atas? Tidak di kiri. Pada saat kita tulis di kanan atas, maka siswa-siswa kita sebagian besar akan menengok ke sebelah kanan. Kanan atas ya. Oh, sebelah kanan atas berarti dia menengok ke sebelah kanan. Pada saat siswa melihat sebelah kanan, maka dia menengok yang berfungsi adalah otak kanannya. Otak kanan ini berisi tentang emosi. Ya, tentang emosi. Nah, kalau kita bicara emosi, itu pengaruhnya 75%. Sehingga Bapak Ibu sekalian menulisnya di kanan atas. Jadi menulisnya di bagian kanan atas. Jadi kalau misalnya anak-anak ada target pada pertemuan kali ini 3 misalnya, 3 materi yang harus kita kuasai, tulis 1, 2, 3. Ditulis. Ya, ditulis 1, 2, 3. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, sekarang kita masuk komunikasi yang efektif. Bahwa antara guru dengan siswa harus menggunakan umpan-umpan balik, ya, harus menggunakan umpan-umpan balik. Umpan balik itu apa? Boleh jadi Bapak Ibu sekalian menyatakan paham. Ada yang belum paham? Ya, paham, kata-kata paham itu sudah menunjukkan umpan balik.
Kemudian mengenali siapa siswa kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, di absensi Bapak Ibu sekalian harus ada nama siswa dan nama panggilan yang paling disukai. Nama panggilan yang paling disukai yang itu dipegang oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi seorang guru harus memegang yang pertama adalah absen, yang kedua adalah di situ ada nama panggilan, kemudian ada golongan darah. Ada golongan darah. Nanti saya jelaskan bagaimana pendekatan golongan darah. Sebenarnya ada 3 pendekatan. Golongan darah, kemudian warna, dan bangun. Sebenarnya ada 3 dalam konsep pembelajaran modern. Cuman kita di sini bicara dari golongan darah. Komunikasi tatap muka, ya, bahasa tubuh nanti saya jelaskan lebih jauh, mengendalikan emosi dan lain-lain. Perhatikan penghargaan. Pada saat kita mengajar, sering-seringlah memberikan penghargaan pada siswa. Kenapa? Karena seseorang nonsen sangat tidak mungkin dia bisa menerima pelajaran dengan baik pada saat dia tertekan. Nonsen sangat tidak mungkin siswa akan menerima pelajaran dengan baik pada saat dia tidak bahagia. Dan kebahagiaan itu bisa diperoleh siswa dengan diberikan penghargaan. Apalagi misalnya yang kita hadapi adalah golongan darah B. Golongan darah B, Bapak Ibu sekalian, dia haus tentang penghargaan, tentang pengakuan. Sehingga penghargaan ini sangat penting bagi siswa, terutama golongan darah B. Nanti saya akan bahas lebih jauh tentang golongan darah ini. Ya, berikan penghargaan. Penghargaannya apa pada saat pembukaan? Sampaikan bahwa Bapak Ibu sangat bahagia masuk ruangan kelas ini, bertemu dengan siswa-siswa yang pandai, bertemu dengan siswa-siswa penurut, dan bertemu dengan siswa-siswa yang hebat. Berikan penghargaan. Ya, jadi ini sangat penting. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak Ibu sudah memberikan penghargaan. Jadi pertama tadi membuka mindset, membuka pikiran. Bagaimana siswa itu sudah siap untuk menangkap materi yang mau diberikan. Judulnya sudah jelas, targetnya sudah jelas, kemudian dia diberikan penghargaan. Ya, boleh jadi Bapak Ibu sekalian bilang, wah saya sangat senang sekali masuk ruangan ini karena saya bertemu dengan siswa-siswa yang saya dengar dari guru-guru lain adalah siswa-siswa hebat. Ya, ini sangat luar biasa. Siswa-siswa akan merasa terangkat, siswa-siswa akan merasa terakui. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian seringlah memberikan umpan balik. Bapak Ibu bisa bisa sampaikan ada yang kurang jelas, ada yang belum jelas, ada yang perlu dijelaskan ulang. Nah, ini adalah umpan-umpan balik yang Bapak Ibu sekalian jangan sampai Bapak Ibu mengajar membuat siswa pusing. Semakin Bapak Ibu ajar semakin pusing. Ini menjadi suatu masalah yang serius. Ucapkan wow, luar biasa, hebat, dahsyat. Nah, ini adalah kalimat-kalimat, ya kata-kata yang memberikan inspirasi terhadap anak-anak untuk mendapatkan kata-kata itu. Tunjukkan yang benar dan bukan fokus kesalahan. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, pada saat siswa itu salah, maka Bapak Ibu jangan fokus pada kesalahannya, tetapi fokuslah bagaimana seharusnya. Ini menjadi yang penting. Jadi dalam teori SDM, orang yang salah adalah orang yang fokus menunjukkan kesalahan orang lain. Sedangkan orang yang hebat itu adalah orang yang fokusnya menunjukkan bagaimana seharusnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau ada siswa berbuat kesalahan, jangan fokus pada kesalahan, tetapi fokuslah bagaimana seharusnya. Bagaimana dia seharusnya mengerjakan. Nah, kemudian lakukan heterosugesti.
Wah, ini sudah masuk ranah sumber daya manusia lagi. Bagaimana kita mensugesti anak? Wes dari guru itu kapan ya? Ya, jadi lakukan heterosugesti. Kita akan masuk ke heterosugesti. Bapak Ibu sekalian, bicara sesuai dengan minat pendengar, minat siswa. Sehingga kalimat kata-katanya adalah kalimat-kalimat kata-kata yang sudah familiar yang didengar oleh siswa. Ya, kita masuk dunia mereka, bukan mereka kita tarik ke dunia kita, tetapi kita masuk ke dunia mereka. Bahasa-bahasa yang dipakai mengajar SMP, mengajar SD, mengajar SMA tentunya akan berbeda-beda. Kita harus masuk dunia mereka. Dan fokus pada manfaat yang diambil. Jadi Bapak Ibu bisa cerita, kalau misalnya materi ini dipelajari, manfaatnya, jadi manfaat akan materi itu. Sehingga materi yang tadinya hanya sekedar materi, berubah menjadi sebuah kebutuhan yang harus difahami. Ya, sebuah kebutuhan yang harus difahami. Setelah masuk ke kebutuhan yang harus difahami, maka tumbuhlah yang namanya keinginan yang harus difahami. Sehingga Bapak Ibu bisa cerita, kita bisa bercerita manfaat dari mata pelajaran yang kita pelajari hari ini. Sehingga siswa merasa, wah ini sangat dibutuhkan ini. Saya butuh dan saya ingin. Ya, dan saya ingin. Bicaralah menurut kepentingan anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang guru terkadang harus mengorbankan diri kita, terkadang harus mengorbankan perasaan kita, walaupun boleh jadi di rumah ada masalah yang sangat serius yang harus kita laksanakan, yang harus kita selesaikan, tetapi di hadapan anak-anak kita harus menjadi orang yang hebat, orang yang mampu menutupi kekurangan diri kita. Perhatikan Bapak Ibu, kita bicara sugesti sekarang. Kita bicara sugesti. Sugesti itu adalah pengaruh psikis dari diri sendiri atau orang lain yang diterima tanpa kritik. Tanpa kritik. Siswa tidak menyadari bahwa dia setelah disugesti oleh gurunya. Siswa tidak menyadari bahwa dia telah termotivasi oleh dirinya dan oleh gurunya. Ini sugesti. Dan sugesti ini adalah kekuatan pikir dan emosi yang diekspresikan dengan kata-kata. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kita bicara sugesti adalah pengaruh psikis dari diri sendiri. Nanti ada namanya, kalau dari diri sendiri itu namanya autosugesti. Atau orang lain yang sering disebut dengan heterosugesti yang diterima tanpa kritik. Ya, yang diterima tanpa kritik. Jadi tidak ada kritik sama sekali. Dia langsung dipengaruhi tanpa dia mengkritik. Itu sugesti. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat untuk sugesti. Nah, sugesti itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada namanya autosugesti, yang ini tidak kita bahas. Yang kedua ada namanya heterosugesti. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana seorang guru mampu mensugesti siswanya sehingga dia menjadi orang hebat. Heterosugesti, kalau autosugesti dia mensugesti dirinya sendiri. Kalau heterosugesti dia disugesti oleh orang lain. Jadi kita ya sebagai orang yang mensugesti anak-anak dengan dua komunikasi, yaitu komunikasi verbal dengan kata-kata, dengan kalimat, dan komunikasi eksternal. Ya, komunikasi eksternal. Jadi non-verbal. Dengan apa? Dengan wajah kita. Dengan wajah kita, dengan senyuman kita, dengan ekspresi wajah. Nanti kita lihat pengaruhnya berapa persen sih verbalnya, berapa persen sih eksternal, komunikasi wajah ini berapa persen.
Ya. Jadi, saya ulang lagi, kita ingin mensugesti anak-anak. Bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat. Ya, anak-anak yang hebat. Baik. Kita lihat ada syarat. Ada syarat orang yang melakukan heterosugesti. Syarat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mensugesti anak-anak, kita adalah orang yang berpengaruh. Kita adalah orang yang berpengaruh. Yang kedua, kita dihargai anak-anak. Kita dihargai anak-anak, dihargai oleh siswa. Pada saat kita bukan orang yang dihargai, maka kita tidak bisa melakukan yang namanya sugesti. Ya. Jadi, yang kedua, bahwa kita dihargai. Untuk bisa dihargai, maka kita harus menghargai diri kita. Kalimat-kalimatnya kita atur, ya. Pada saat bercanda kita atur, sehingga kewibawaan kita tetap terjaga, harga diri kita tetap terjaga, dan kita layak untuk dihargai oleh siswa. Syarat yang ketiga, pada saat kita melakukan sugesti terhadap anak-anak, kita adalah orang yang dihormati, dan kita layak untuk dihormati. Yang keempat, disegani. Ini adalah syarat, ya. 4 hal ini adalah syarat. Jadi kalau 4 hal ini kita cacat, jangan heran kalau kata-kata kita tidak didengarkan oleh siswa-siswa. Siswa nakal kita kasih nasihat tidak didengarkan. Didengarkan telinga kiri, keluar telinga kanan. Kenapa? Karena kata-kata kita seolah-olah kata-kata tanpa ruh. Seolah-olah kata-kata tanpa makna. Kenapa? Karena kita tidak termasuk orang yang mampu atau tidak layak untuk mensugesti. Jadi, kita orang yang berpengaruh, orang yang layak dihargai, orang yang layak dihormati, kemudian orang yang layak untuk disegani. Pikirkan Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian adalah orang yang pantas untuk melakukan heterosugesti? Kita semua berpikir sama. Apakah kita pantas untuk melakukan yang namanya sugesti? Contohnya guru. Kita semua. Sangat luar biasa. Kita semua. Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan heterosugesti, sebaiknya guru, nah ini bagaimana ini? Yang pertama tadi syarat. Syarat kata-kata kita didengarkan oleh siswa. Syarat bahwa kita orang yang memiliki kata-kata, intonasi, vokal, wajah yang memiliki ruh. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama tenang. Yang pertama tenang. Jadi ketenangan adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam melakukan heterosugesti. Yang kedua, berwibawa. Bagaimana cara menunjukkan bahwa kita berwibawa? Lingkungan mempengaruhi. Ya, lingkungan mempengaruhi. Cari tempat yang bagus, yang tidak bising, sehingga dia bisa berada di depan kita. Nanti saya tunjukkan di mana titik-titik posisinya. Ya, posisi bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri, bisa di tengah. Apa yang harus dilakukan? Nanti kita bahas lebih jauh. Berikutnya, mampu mengendalikan diri dan emosi. Ingat bahwa anak-anak, siswa itu adalah orang lain, bahwa siswa itu dibesarkan oleh ibu-ibu yang berbeda, bahwa siswa itu dibesarkan di lingkungan yang berbeda-beda, mustahil kalau misalnya dia itu sama. Dan kita tidak bisa menyamakan satu siswa dengan yang lain. Kita bilang, oh si A ini lebih hebat, si B ini lebih cerdas, si C ini lebih disiplin. Tidak mungkin. Kenapa? Orangnya berbeda. Itulah manusia. Bahwa manusia ini adalah unik. Anak-anak ini juga unik. Siswa-siswa itu unik. Ya. Jadi kita harus mampu mengendalikan emosi kita. Bandel misalnya. Ya, saya sering menjumpai, ya, sering ada banyak konsultasi terhadap saya.
Bagaimana menghadapi siswa yang bandel? Bagaimana menghadapi siswa yang susah diatur? Bagaimana menghadapi siswa yang banyak bergerak? Ya. Nah, ini ada teknik-teknik pendekatan sumber daya manusianya. Baik, kita lihat rileks dan santai, kemudian memiliki percaya diri. Dan secara psikologis memiliki unsur jiwa. Jadi pada saat dia bicara dengan perasaan. Dan dia punya impian bahwa anak ini adalah anak yang akan menjadi siswa yang sangat baik kalau misalnya kita didik dengan baik. Ada keyakinan. Ya, ada keyakinan. Kalau kita tidak yakin, sangat sulit karena masuk dalam unsur jiwa. Kita yakin bahwa anak ini bisa berubah. Ya. Kalau misalnya kita sudah menjas anak ini, wah sudah dasarnya bandel, nggak bisa. Kalau sudah bicara dasarnya berarti salah, kesalahan kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Perhatikan jari jemari tangan saya, Bapak Ibu sekalian. Satu kata yang terpenting adalah perubahan. Dua kata yang terindah di hati manusia adalah terima kasih. Tiga kata yang menghimpit di hati, aku sulit berubah. Empat kata yang membunuh, aku tidak bisa berubah. Lima kata yang memanggil, masa depan butuh aku berubah. Saya ulang. Satu kata terpenting adalah perubahan. Dua kata terindah di hati manusia adalah terima kasih. Tiga kata yang menghimpit di hati, aku sulit berubah. Empat kata yang membunuh, aku tidak dapat berubah. Lima kata yang memanggil, masa depan butuh aku berubah. Jadi, kalau misalnya ada anak-anak kita memakai kata-kata, dasarnya saya bodoh, dasarnya saya kurang cerdas, itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau dalam teori sumber daya manusia, dia telah menghimpit dirinya sendiri. Maka kita sebagai guru harus mampu menolongnya. Harus mampu menolongnya. Apalagi dia bilang, aku tidak. Kata-kata tidak itu sebenarnya dia sudah bunuh diri dari sisi psikisnya. Maka kita harus membantu. Jadi dalam teori sumber daya manusia ada kata-kata kunci, ya, kata-kata kunci yang itu menunjukkan apa yang dia rasakan. Jadi kalau ada anak-anak, Bu, saya memang nggak bisa, jangan. Berarti dia telah menghimpit dirinya sendiri. Bapak Ibu harus meyakinkan bahwa dia bisa. Sesulit apapun, ya. Baik, saya lanjutkan wajah sekarang. Wajah. Wajah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi otak kita, akan mempengaruhi hati kita. Sehingga pada saat mengajar, cari wajah-wajah yang mengenakan dan tersenyumlah. Karena suasana hati kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat ini siswanya bandel semua, yang kita lihat itu siswanya nakal semua, maka hati kita akan terasa tekanan, terasa ada tekanan. Ya, terasa ada tekanan. Maka cari wajah yang mengenakkan, kemudian tersenyumlah. Pada saat kita bercermin ada siswa satu tersenyum, ya, wajah mengenakkan kita pandang kita tersenyum, maka senyum kita itu akan mempengaruhi audiens yang ada di hadapan kita. Nah, sekarang bagaimana kalau kurang pede? Kurang percaya diri. Ya, kurang percaya diri. Apa yang harus dilakukan? Di mindset kita harus kita bangun, ya, mensugesti diri sendiri atau sering disebut dengan autosugesti bahwa orang-orang yang ada di hadapan kita ini orang yang punya utang sangat banyak terhadap kita. Ya.
Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi kita anggap ya, oh masuk ruangan ini anak-anak pada punya utang semua nih. Ya, dalam rangka apa? Mengatur mindset kita. Tersenyumlah, siswa akan bahagia. Ya, tersenyumlah, siswa akan bahagia. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nada dan suara pengaruhnya 38%. Nada dan suara. Kata-kata itu cuma 7%. Sedangkan bahasa tubuh nonverbal dalam hal ini adalah wajah kita ini, ya, tangan kita ini pengaruhnya 55%. Saya ulang. Nada dan suara kita pengaruhnya 38%, tinggi. Intonasi perlu. Jadi nanti saya tunjukkan di mana vokal harus tinggi, di mana vokal sedang, dan di mana vokal rendah. Kata-kata, kemudian bahasa tubuh, nanti kita lihat, ya, bahasa tubuh ini pengaruhnya sangat luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, bagusnya memang pada saat mengajar tidak menggunakan penutup. Bagus sih. Kalau pakai peci Pak, ini tidak ada masalah. Tapi senyuman itu menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi. 55%, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, 55% tanpa berkata-kata, tanpa suara, Bapak Ibu cukup senyum, itu sudah 55%. Di hadapan anak-anak. Baik, kita lihat. Kita lihat dalam teori otak, itu ada namanya otak kiri, ada namanya otak kanan. Kita lihat. Kalau otak kiri itu jelas. Mengukur tentang IQ seseorang. Dan yang kita hadapi tidak semuanya siswa cerdas. Tidak semuanya siswa cerdas. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. IQ itu pengaruhnya hanya 25%. Sedangkan emosi pengaruhnya sampai 75%. Otak kanan. Perhatikan otak kanan. Nah, di otak kanan ini, ya, di sini kan ada emosi, ada induktif, ya, mendalami manusia, output yang gigi tidak terduplikasi. Ini pengaruhnya 75%, sangat besar, ya, pengaruhnya sangat besar. Nah, inilah yang akan kita bangun. Jadi kita akan membangun bagaimana siswa itu sukses dengan pemberdayaan otak kanannya. Pemberdayaan otak kanan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian perhatikan posisi guru. Posisi pada saat kita mengajar. Ada posisi tengah, ada posisi sebelah kanan, ada posisi sebelah kiri. Jadi kalau misalnya posisi di tengah, saya akan contohkan. Ini posisi di tengah. Pada saat Bapak Ibu mengajar, maka Bapak Ibu gunakan kinestetik, gerakan perasaan, ya, gerakan perasaan. Bapak Ibu bisa dengan apa namanya tangan, ya, dengan gerakan halus, ya, dengan gerakan halus. Itu berada di tengah, dengan vokal sedang, atau bisa dengan menautkan jari, atau bisa dengan ujung jari, ya. Ujung jari digabungkan, ya. Ini adalah bentuk komunikasi yang efektif dari komunikasi nonverbal. Ya, komunikasi nonverbal. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan, bisa apa namanya? Bisa begini boleh? Anak ini sangat luar biasa. Siswa-siswa ini sangat luar biasa. Saya bangga sekali. Nah, ini adalah komunikasi yang efektif. Gerakan-gerakan kinestetik, teman. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan sugesti dengan verbal, dengan vokal,
dengan suara, maka posisinya harus di sebelah kanan. Harus di sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu minggir ke sebelah kanan, ya. Kemudian atur vokal intonasi yang agak tinggi. Baik anak-anak, ya. Baik anak-anak tanpa melakukan gerakan. Baik anak-anak, kalau di tengah kinestetik, baik anak-anak. Kalau di sebelah kiri rendah, baik anak-anak. Tetap tersenyum. Nah, ini ada kajian psikisnya. Di tengah, saya ulang, di tengah adalah gerakan perasaan, ya, gerakan perasaan yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu melakukan gerakan perasaan. Kalau dia berada di tengah. Kalau misalnya berada di kanan, melakukan namanya heterosugesti dengan intonasi dan vokal yang agak tinggi. Kalau sebelah kiri pada saat kurang pede. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian, misalnya Bapak Ibu sekalian kurang sehat, ya, kurang sehat, maka posisinya itu di sebelah kiri. Posisinya di sebelah kiri. Kalau Bapak Ibu sangat sehat dan ingin memberikan nasihat terhadap siswa, maka di sebelah kanan. Ini banyak sekali yang keliru. Banyak yang keliru. Banyak orang memberikan nasihat di tengah terus. Ini sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Padahal kalau memberikan nasihat, kalau gerakan berada di tengah, kalau dia melakukan heterosugesti dengan memberikan nasihat-nasihat berarti sebelah kanan. Kalau dia sakit, kurang pede atau bajunya robek atau apa namanya kurang nyaman misalnya, atau ada masalah yang serius misalnya, di sebelah kiri. Pertanyaannya kenapa? Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu berada di sebelah kanan, ya, berada di sebelah kanan, maka siswa akan menengok ke sebelah kiri. Pada saat menengok sebelah kiri, maka yang berfungsi adalah otak kanan. Otak kanan ini adalah otak emosi. Ya, otak emosi itu pas disugesti. Jadi pensugesti itu bukan posisi anak berada di tengah, berhadapan-hadapan bukan, tapi dia harus menengok. Ya, dia harus menengok. Menengok ke kiri atau ke kanan. Kalau menengok ke kanan, maka yang berfungsi otak kiri. Kalau menengok ke kiri, yang berfungsi otak kanan. Kuncinya di situ. Saya ulang. Kalau menengok ke kanan, berarti yang berfungsi adalah otak kiri. Kalau menengok ke kanan, berarti kalau menengok ke kiri, berarti yang berfungsi otak kanan. Otak kanan adalah otak yang mampu disugesti. Otak kiri adalah otak yang tidak mampu disugesti dan dia tidak mampu mengkoreksi. Ya, mungkin Bapak Ibu sebagian agak bingung, wah bagaimana? Yang jelas, kinestetik di tengah, saat mensugesti posisi sebelah kanan, saat kondisi sakit posisi sebelah kiri. Bagaimana posisi bahu dan tangan? Bahu agak ditarik sedikit, bahu ke atas sedikit untuk menunjukkan wibawa, berjalanlah. Ini sesuatu yang sangat penting, berjalanlah. Siswa akan melihat gerakan kita, jangan sampai mengajar itu duduk terus. Dari salam sampai salam lagi duduk terus. Sebuah kesalahan. Berjalanlah. Kemudian jangan meletakkan tangan di belakang. Ya. Ini contoh, meletakkan tangan di belakang itu seperti ini. Ini sebuah kesalahan. Jadi meletakkan tangan di belakang sebuah kesalahan. Begitu juga meletakkan tangan di saku. Ini juga sebuah kesalahan. Ya, di belakang salah, kemudian di saku juga salah. Ya, ini menunjukkan yang tidak serius. Orang posisi yang tidak mensugesti. Posisi yang tidak mampu melakukan heterosugesti terhadap anak-anak. Ya, itu kita hindari.
Biarkan tangan ini lunglai, santai. Kalau misalnya melakukan autosugesti, kalau misalnya melakukan kinestetik, buat tautan tangan yang indah, tidak meremas, atau seperti ini, boleh. Seperti ini boleh. Seperti ini boleh. Ya, baik. Kita lihat berikutnya, golongan darah. Bagaimana ini anak-anak berdasarkan golongan darah? Golongan darah ada golongan darah A, ada golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini tidak digunakan atau tidak boleh ditunjukkan terhadap anak-anak. Karena anak-anak nanti akan tersugesti oleh kata-kata ini. Saya ambil garis besarnya saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ambil garis besarnya. Nah, golongan darah A. Wah, ini juga kita semua loh Bapak Ibu semua. Jadi kita misalnya golongan darah A juga seperti ini. Bagaimana? Yang pertama orangnya berani. Ini golongan darah A. Orangnya berani. Orangnya periang. Termasuk anak-anak. Golongan darah A anak-anak ini punya keberanian. Dia periang. Kalau dia tidak pemberani, tidak periang, berarti ada masalah. Ada masalah. Mudah bergaul. Ini adalah anak siswa dengan golongan darah A. Dia pemberani, periang, dan mudah bergaul. Pada saat kondisi psikisnya tertekan. Perhatikan ini. Pada saat kondisi psikisnya tertekan, maka dia menjadi orang yang pelupa. Orang yang pelupa. Itu pada saat tertekan. Sehingga kalau kita menghadapi siswa-siswa yang dia sering pelupa, maka disinyalir ada masalah di belakang otaknya. Berarti dia ada masalah yang menekan. Bapak Ibu semua berperan menjadi dalam tanda kutip menolong mereka. Ya, ditanya lebih jauh ada apa? Ya. Ada apa? Ada masalah apa di rumah? Misalnya. Kenapa? Karena dia pelupa. Ini golongan darah A. Jadi kalau siswanya itu pelupa, berarti dia ada masalah yang menekan. Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu semua misalnya jiwanya tertekan juga menjadi orang yang pelupa. Golongan darah B. Ini masih A juga. Pelupa boros. Ini kita, Bapak Ibu semua, kita semua yang punya golongan darah A, kalau kondisi psikis tertekan, ya mudah sekali untuk menghabiskan uang. Mudah sekali untuk menghabiskan uang. Jalan-jalan ke mall sebentar habis. Hasrat keinginannya muncul semua. Saya ingin ini, ingin ini. Itu untuk menghilangkan stresnya. Itu golongan darah A. Jadi golongan darah A untuk menghilangkan stres dengan apa? Dengan belanja. Itu golongan darah A. Terus bagaimana dengan siswa golongan darah A? Jika kondisi stres tertekan, karena dia punya jiwa pelupa dan boros, maka beri dia hadiah. Beri dia hadiah. Jadi kalau dia pelupa, boros, beri dia hadiah. Hadiah tidak harus bentuknya fisik. Pujian, penghargaan itu juga hadiah. Ya, ini untuk golongan darah A. Nah, sekarang kita lihat golongan darah B. Golongan darah B ini Bapak Ibu sekalian, dia memiliki sifat pemikir. Ingat, sifat pemikir. Pemikir itu hal yang kecil bisa menjadi besar. Kenapa? Karena difikirkan terus. Pensil yang hilang saja, itu akan dia pikirkan terus. Buku yang hilang, dia pikirkan terus. Apalagi kata-kata yang tidak mengenakkan.
Misalnya Bapak Ibu berikan nasihat tapi salah memberikan nasihatnya di hadapan orang lain. Kamu begitu saja tidak bisa. Itu dia akan pikirkan terus golongan darah B. Dan akan mempengaruhi blueprint yang ada di otak, ya, dan akan dibawa sampai nanti. Ini golongan darah B. Dia pemikir. Masalahnya orang lain saja dipikir, apalagi masalah dirinya sendiri. Ini golongan darah B. Yang kedua, dia mudah terharu, nangisan. Jadi kalau anak-anak itu melihat sinetron, ya bisa jadi kita semua, Bapak Ibu semua lihat televisi, ya, bisa masuk ke dunia sinetron dan bisa meneteskan air mata, bisa menangis. Ini golongan darah B. Jadi golongan darah B ini bisa menangis. Anak-anak juga begitu. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana teknik untuk melumpuhkannya. Ya, teknik untuk melumpuhkan siswa-siswa kita yang memiliki golongan darah B. Siswa kita golongan darah B pemikir, mudah sekali terharu dan simpatik. Sehingga langkah yang paling tepat untuk melumpuhkan golongan darah B dalam tanda kutip, ya, melumpuhkan dalam tanda kutip dengan memberikan pujian dan mengangkat dirinya. Tulisannya sebenarnya jelek gitu ya. Tapi kita bilang, wah tulisannya bagus banget. Tulisannya hebat, rapi. Padahal tidak seberapa rapi. Itu akan mendorong dia untuk menjadi rapi. Dia akan berbunga-bunga. Ini golongan darah B. Golongan darah B adalah orang yang haus dengan pujian. Pujian yang positif maksudnya, bukan haus kehausan, bukan. Haus artinya apa? Ini sebuah teknik pendekatan dengan siswa-siswa dengan golongan darah B. Ingat, kalau golongan darah A, pada saat psikisnya tertekan, dia pelupa dan boros. Tetapi golongan darah B pada saat psikisnya tertekan, dia menjadi orang yang egois. Hati-hati. Kalau egonya sudah muncul, susah. Ya, kalau egonya sudah muncul, susah. Dan biasanya egois itu dilakukan untuk melakukan sugesti. Dia ego terhadap cita-citanya, terhadap keinginannya. Jadi dia semakin kuat. Jadi ego itu ada posisi positifnya. Tidak selalu negatif. Ini golongan darah B. Kemudian golongan darah AB. Ya. Golongan darah AB itu pada dasarnya gabungan. Ya, pada dasarnya gabungan antara golongan darah A dan golongan darah B. Tetapi dia punya kelebihan. Apa? Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian, di absen kita, ya, di kelas itu harus ada nama, kemudian nama panggilan yang paling disukai, kemudian golongan darahnya. Kenapa? Untuk memberikan pendekatan yang pas. Ya, untuk memberikan pendekatan yang pas. Nah, kemudian bagaimana kalau dia tertekan jiwanya? Ya, saya memiliki sekolah di Jakarta tingkat SMTA. Saya menggunakan sekolah karakter. Ya, saya memberikan sekolah karakter dan sangat luar biasa. Ya, jadi gabungan A dan B, dari sini tanggung jawabnya yang berlebih, sangat luar biasa. Kalau yang A tadi, kondisi psikis tertekannya dia pelupa dan boros. Kalau B tadi adalah egoisnya yang akan muncul. Kalau AB ini agak pelin-pelan. Pada saat kondisi psikis sangat tertekan. Ya. Saat kondisi psikis sangat tertekan. Baik, kita masuk di golongan terbanyak di Zoom ini. Zoom ini terbanyak adalah golongan darahnya O. Warna yang paling disukai yang terbanyak adalah biru.
Dan bangun yang paling disukai adalah, atau apa namanya, yang paling disukai adalah lingkaran. Bisa dilakukan apa namanya, penelitian misalnya, saya yakin itu. Golongan terbanyak adalah golongan darah O. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, karakter golongan darah O ini, dia punya jiwa sosial yang tinggi. Jangan heran loh kalau misalnya anak kita masih kecil, itu suka memberikan sesuatu terhadap orang lain. Ini golongan darah O. Jadi jangan heran masih kecil sudah apa, golongan darah O ini, udah apa aja dikasihkan orang lain. Kenapa? Karena dia punya sifat jiwa sosial yang tinggi. Yang kedua, dia pandai bicara. Dia adalah orator yang hebat. Hampir semua orator-orator dunia itu golongan darahnya adalah golongan darah O. Ya, pandai bicara. Saya ulang, tadi Bapak Ibu sekalian, golongan darah A pada kondisi psikis tertekan, dia pelupa dan boros. Golongan darah B, egoisnya akan sangat kuat. Golongan darah AB bisa pelin-pelan. Golongan darah O, pada saat psikis tertekan, dia tetap pandai. Pandai apa? Pandai mencari alasan. Ya, pandai mencari alasan. Ini golongan darah O. Jadi kalau dia sudah apa alasannya ke sana kemari itu sudah jelas, berarti ada psikis yang menekan dirinya. Baik, sekarang saya bicara tentang warna. Bagaimana kita mengajar di depan kelas? Yang saya ajarkan ini adalah bagaimana mengajar offline ya, mengajar di dalam kelas, bukan online. Nah, perhatikan warna-warna. Ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna hitam. Golongan darah A, warna yang mampu mempengaruhi otak kanannya adalah warna merah. Sehingga golongan darah A, kalau pakai spidol yang direkomendasikan adalah warna hitam dan warna merah. Hitam dan merah. Kalau Bapak Ibu semua ingin merekomendasi anak-anak untuk memakai kotak pensil, misalnya anak-anak SD, kalau golongan darah A, itu gunakan kotak pensil warna-warna mendekati merah. Oranye boleh. Tas juga demikian. Aksesoris juga demikian. Saya sering mengisi parenting ya di banyak kota di Indonesia ini. Bagaimana mencetak juara dari rumah? Caranya adalah melakukan sugesti oleh orang tua. Salah satunya dengan warna ini. Cuman warnanya lebih detail, termasuk warna bantal, warna spray, dan lain-lain. Cuman karena ini bicara guru, kita fokus di dalam kelas. Jadi spidol yang dipakai adalah spidol warna merah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, boleh atau bisa, Bapak Ibu misalnya anak-anak yang golongan darah A, wajib memakai kotak pensil warna merah. Dan ditaruh di atas meja. Sehingga Bapak Ibu tahu bahwa dia golongan darah A. Pendekatannya kan berbeda. Nah, golongan darah B, warna hitam dan warna biru. Atau bisa hijau. Golongan darah B. Jadi kalau misalnya siswanya, waduh ini satu kelas mayoritas golongan darahnya B. Spidol biru sangat diperlukan. Biru dan hitam. Waduh ini mayoritas golongan darah A. Spidol hitam dan merah itu sangat diperlukan. Bagaimana jika golongan darah terbesar O? Maka semua warna dipakai. Baik hitam, biru maupun merah. Jangan sampai belajar warnanya hitam terus. Spidol yang dipakai hitam terus. Ini sebuah kesalahan. Kurang optimal. Ya, kurang optimal. Kurang bisa memaksimalkan kemampuan otak kanan, tetapi hanya mengandalkan IQ anak. Padahal IQ anak itu pengaruhnya hanya 20-25%. Sementara emosi pengaruhnya bisa 75% yang dipengaruhi oleh warna-warna ini. Dan tidak semua siswa kita itu cerdas. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengandalkan warna-warna untuk optimalisasi otak kanan. Baik.
Perhatikan Bapak Ibu semua. Di slide di situ ada blueprint, belief system. Ini adalah kata-kata yang didengar saat kecil. Modeling menempatkan model seseorang ya yang diidolakan saat kecil. Dan trauma saat kecil itu akan besar pengaruhnya terhadap sebuah keberhasilan. Nah, kalau ini mungkin nanti ini berbeda materinya. Kalau ini bagaimana blueprint itu gini. Kata-kata saat kecil menjadi virus. Model yang salah menjadi virus. Misalnya dia menempatkan artis ya, salah satu model yang digandrungi misalnya. Tapi artis itu salah. Atau pernah trauma saat kecil. Ini semua akan mempengaruhi blueprint dan itu ada teknik-teknik memperbaiki virus-virus itu. Jadi ibarat kalau otak kita itu adalah komputer, maka di situ ada virus yang harus dibersihkan. Ya, ada tekniknya. Ya, mungkin di lain waktu kita bicara bagaimana memperbaiki blueprint sehingga keberhasilan bisa diraih oleh siswa. Baik, ini adalah yang tidak asing buat Bapak Ibu sekalian. Rapi, menarik, semangat, selalu senyum, sersan, jiwa muda, wangi, jangan lupa, tidak berkeringat, gaul, perhatian ke siswa, disiplin waktu, ya bisa lompat saja. Karena waktu kita, saya lanjutkan. Sekarang penutupnya, Bapak Ibu semua, pada saat kita menutup sebuah pertemuan dalam kelas, maka kita ungkap kembali sasaran yang diinginkan. Tadi kan ditulis di sebelah kanan, kemudian Bapak Ibu bisa coret atau bisa centang. Oh, ini sudah kita lakukan, ini kita sudah pelajari dengan sangat baik, ini kita sudah selesaikan dengan sangat baik. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencentang. Kemudian pada saat penutup, jangan lupa, jangan penutupnya itu bel. Teng-teng bel. Waktunya habis, kita berarti belum melakukan penutupan. Jadi Bapak Ibu harus memegang jam. Jadi harus dilihat kurang berapa menit, 5 menit langsung melakukan penutupan. Ucapkan terima kasih terhadap siswa. Berikan penghargaan terhadap siswa, tunjukkan bahwa Bapak Ibu semua puas mengajar hari ini. Bapak Ibu menunjukkan anak-anakku sekalian, Bapak sangat senang sekali hari ini, Bapak sangat bahagia hari ini karena bisa mengajarkan materi yang sangat penting buat kita semua. Saya yakin sekali anak-anak yang hebat ini mampu menyerap dengan sangat baik dan kebahagiaan yang sangat luar biasa Ibu rasakan terhadap anak-anak semua. Ini harus disampaikan. Ya, tunjukkan bahwa kita itu puas dan tutup dengan kata yang bersifat suportif dan melakukan sugesti. Tidak ada jalan selain berbuat yang terbaik, Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah materi luar biasa dari Pak Thorik. Selanjutnya ini kita buka sesi pertanyaan nih, Bapak, Ibu-Ibu. Kita buka dulu untuk 3 sesi pertanyaan. Ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Nah, 3 pertanyaan mungkin cukup ya? Cukup atau kebanyakan? 3 pertanyaan. Monggo bisa lewat chat room atau langsung raise hand. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya boleh tanya. Oh, enggak. Oh iya, dari Bu Justin. Monggo langsung mau dipersilahkan untuk Bu Justin. Nah, yang lainnya nggak mau tanya. Terima kasih Bapak, uraiannya sangat bagus. Saya tertarik dengan golongan darah.
Halo. Ya, Bu Justin. Kalau dari golongan darah itu kan karakter dasar ya, seperti itu barangkali ya. Tapi kalau kemudian dijustifikasi dengan itu mutlak seperti itu, saya pikir kok bisa menyalahi syahadat kita itu. Maksud saya bertanya begini, mungkin enggak misalnya di kelas pengelompokan kelas itu berdasarkan darah, golongan darah, maksud saya itu seperti itu. Kalau misalnya dari sekolah dasar, misalnya dari kelas dasar, golongan darah O dikelompokkan ke O semua agar atau A, B dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar pemetaan misalnya target dari kualifikasi anak itu terpenuhi. Misalnya seperti itu. Bisa enggak? Memungkinkan enggak? Maksud saya itu begitu. Terima kasih. Baik, mungkin saya jawab langsung Bu Justin. Baik, terima kasih Bu Justin. Bahwa yang pertama masalah golongan darah ini adalah disampaikan tadi karakter dasar, saya jawab ya. Jadi dia dipengaruhi oleh lingkungan, Bu Justin ya. Jadi dia dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi bukan karakter mutlak. Dalam teori karakter dasar seseorang itu dipengaruhi oleh tadi ada blueprint, jadi dipengaruhi oleh kata-kata yang dia dengar saat kecil, dipengaruhi oleh menempatkan model yang salah, dan trauma yang dihadapi saat kecil. Itu akan mempengaruhi karakter dasar golongan darah. Begitu juga dalam konsep atau pola pendidikan yang diberikan orang tua akan mempengaruhi. Namun demikian, golongan darah ini kontribusi terhadap karakter bisa mencapai nilai kebenaran 95%. Artinya bahwa tidak 100% atau tidak mutlak. Jadi tidak semua golongan darah AO itu seperti itu. Tidak semua golongan darah A itu seperti itu. Begitu Bu Justin. Jadi ini berdasarkan kajian ilmiah. Kajian ilmiah kalau yang namanya yang membuat manusia nonsen sangat tidak mungkin 100%. Nah, kemudian masalah pengelompokan kelas apakah memungkinkan? Dimungkinkan apabila siswanya sangat banyak. Dari kajian ilmiah ya dan secara biologi saya yakin sekali golongan terbesar anak adalah golongan darah O. Sehingga kalau misalnya siswanya misalnya kurang banyak, sangat sulit untuk dibuat kelas-kelas. Tapi kalau siswanya sangat banyak, dimungkinkan berdasarkan kelas. Kemudian ada tes lagi sebenarnya. Kalau golongan darah itu masih kurang, masih ada namanya tes Sherman. Sherman et al. Itu untuk pengelompokan kelas. Jadi ada tes Sherman untuk menentukan dia layak di kelas mana. Karena tes Sherman itu tes sikap. Jadi dilakukan 20 pertanyaan, anak-anak tinggal menjawab ya atau tidak, kemudian dia bisa dikelompokkan. Itu yang paling tepat Bu Justin. Jadi kelas yang paling bagus didasarkan pada kelas sikap. Ya, kelas sikap. Namanya tes Sherman et al. Jadi nanti boleh misalnya kapan kita saya tunjukkan bagaimana soal Sherman itu, kemudian bagaimana teknik menghitungnya, kemudian bagaimana pengelompokannya. Begitu Bu Justin. Terima kasih. Kalau kelas sikap kan kita membentuk Pak sebagai pendidik. Tapi kalau misalnya golongan darah tadi itu kan barangkali bisa disebut sebagai bekal awal. Iya, betul. Jadi golongan darah itu bekal awal. Nah, sikap itu ada tes dalam SDM. Ada tes sikap, namanya tes Sherman, untuk mengelompokkan apakah siswa itu merah atau biru. Jadi siswa itu ada dua golongan, ada termasuk manusia, tidak hanya siswa saja, termasuk kita semua, itu ada orang merah, ada orang biru. Jadi bisa dikombin, bisa dikombinasi antara golongan darah dengan tes Sherman. Mungkin satu lagi pertanyaan. Saya lihat di karakter darah itu tadi yang O itu kan dia punya bakat sebagai orator. Ya. Realitas menunjukkan
masyarakat kita itu mayoritas sepertinya golongan O. Betul. Tapi ketika mereka disuruh berbicara di publik itu sulitnya luar biasa. Dan sukanya itu menolburi. Tapi kalau suruh gremeng seneng. Apakah itu indikator? Dan bisa jadi itu termasuk para guru-guru kita. Coba tanya ke teman-teman ini. Ya, jadi saya yakin Bu Justin, saya yakin golongan darah terbanyak memang pasti golongan darah O ya. Golongan darah O paling banyak. Namun bisa jadi tidak bicara itu banyak faktor. Jadi ada namanya motif dan harapan. Ada namanya motivasi sebenarnya. Motivasi seseorang. Motivasi seseorang untuk berbicara dipengaruhi oleh dua, yaitu motif dan harapan. Motif itu adalah dorongan dari dalam, hasrat dari dia sendiri. Kalau dia tidak punya hasrat, maka dia tidak akan bisa bicara. Yang kedua adalah harapan. Kalau tidak ada harapan, itu juga tidak akan bisa bicara. Harapan itu dibangun dari apa? Dari pengetahuan. Karena dia tidak menguasai ilmunya, maka dia tidak memiliki harapan untuk bisa bicara. Gitu. Jadi kenapa orang-orang kita golongan darah, oh kok tidak mau bicara, maunya kok geremeng di belakang? Ya karena bisa jadi dia tidak punya kemampuan untuk melakukan bicara. Dan tidak ada hasrat dari dalam. Memberdayakan potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Betul. Satu hari itu, Bu, satu hari itu 6 juta sel bergerak di apa namanya? Kita itu melakukan pelatihan 6 juta sel dalam satu hari. Kalau kita tidak memberikan kontribusi dalam hari itu, maka kita termasuk orang-orang yang dikatakan kurang berkontribusi. Terima kasih Bu Justin. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak bertanya. Enggak apa-apa, Bu. Terima kasih Bu Justin untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, pertanyaan kedua. Untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus, apakah teknik golongan darah bisa dipakai? Atau langsung dijawab, kenapa Pak Tarik? Ya, jadi kebutuhan khusus ini kan harus difahami dulu. Kan jenisnya banyak ya Bu ya, untuk kebutuhan khusus. Karena pada dasarnya kebutuhan khusus ini kan bisa digolongkan ke banyak hal, tetapi yang paling penting bahwa mensugesti itu tidak mengenal dia kebutuhan khusus atau tidak. Walaupun anak itu memiliki kebutuhan khusus, pada saat kita layak untuk mensugesti, maka kita mampu mensugesti. Jadi tidak pandang dia punya kebutuhan khusus atau tidak. Semuanya bisa. Ya, insya Allah semuanya akan bisa. Begitu. Oke Pak Torik. Ada pertanyaan lagi. Ini di chat room. Bagaimana jika dalam satu kelas ada berbagai golongan darah? Kemudian bagaimana cara mengatasi satu siswa yang kurang bisa fokus atau suka berulah di mana siswa lain sedang fokus? Soal itu. Dan ini yang terakhir, berarti karakter digolongkan berdasarkan golongan darah, artinya faktor genetik sangat berpengaruh ya. Baik, saya jawab yang pertama, bagaimana jika di kelas itu banyak golongan darah? Memang demikian. Jadi sangat jarang satu kelas itu golongan darahnya sama. Ya. Jadi golongan darahnya itu akan apa namanya? Berbeda-beda, ada A, ada B, ada AB, ada O. Makanya saya tadi sampaikan di presensi, di absen kelas itu ditulis namanya, kemudian golongan darahnya. Sehingga kita bisa melakukan pendekatan personal. Jadi bukan pendekatan komunal. Jadi bukan pendekatan satu kelas ini sama semua, tidak. Nah, untuk membedakan, siswa bisa tadi memakai yang disepakati di sekolah, misalnya kalau memakai pin atau memakai apa namanya, yang golongan darah A pakai pin warna merah, yang golongan darah B pin warna biru, yang golongan darah AB pin warna hijau, yang golongan darah O pin warna putih atau apa, itu untuk membedakan antar siswa sehingga guru mudah sekali melakukan pendekatan juga bisa. Atau aksesoris sekolah yang digunakan. Yang jelas di absen baiknya itu tertulis golongan darahnya apa. Tanpa memberitahukan siswa. Ya, karena nanti siswa akan tersugesti negatifnya nanti. Jadi kalau misalnya saya kan golongan darah B,
Saya kan egois, nanti jadi masalah. Ya. Dan ini tidak semua saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua kelemahannya. Ya, hanya sebagian. Karena ada banyak hal yang tidak layak untuk saya sampaikan di sisi kelemahannya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana menghadapi anak yang kurang fokus. Banyak berulah gitu ya. Nah, anak yang kurang fokus itu berarti bermasalah. Maka yang paling baik, anak yang bermasalah ini sebelum di dalam kelas, dia dilakukan pendekatan personal. Sebelum masuk di kelas. Jangan di dalam kelas. Sebelum masuk kelas, gunakan pendekatan personal dengan anak, ya, mungkin tepuk bahunya, ucapkan terima kasih, jangan mengkritik kesalahannya. Jangan nakal, itu sebuah kesalahan besar. Ya. Jangan mengkritik kesalahannya, fokuskan bagaimana seharusnya. Ibu sangat senang kalau misalnya nanti di dalam kelas bisa tenang, bisa belajar bersama-sama. Pokoknya fokuskan pada sisi-sisi positif. Kemudian karakter golongan darah itu adalah karakter dasar, jadi bukan karakter mutlak, Bapak Ibu semua. Jadi bukan mutlak seperti itu, bukan. Ya, bukan. Masih ada banyak tes. Ya, ada tes personality, ada tes Sherman, ada tes banyak sekali. Dan itu memang kami di Jakarta dan sekitarnya ini, kami melakukan pelatihan itu untuk pelatihan guru-guru. Jadi kami melakukan tes terhadap guru-guru dan melakukan tes juga terhadap anak-anak, siswa-siswa terutama di Islamic School, ya, sekolah-sekolah Islamik. Jadi kita berikan tes, kemudian bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap siswa. Baik, itu jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ini ada pertanyaan terakhir nih, insya Allah sebelum ditutup karena ini sudah masuk, jadi nggak apa-apa nggih Pak Tarik. Ya, silakan. Ini izin bertanya, bagaimana cara membentuk EQ dalam pembelajaran? Terima kasih sebelumnya dari Mbak Dewi. EQ ya, emosi ya. Kalau IQ tadi sudah jelas, IQ itu pengaruhnya 25% sampai 30%, bahkan ada yang 20%. Emosi, tadi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini adalah melatih emosi. Dengan apa? Dengan gerakan-gerakan, dengan tangan, dengan intonasi, dengan vokal, dengan senyum, ya, dengan wajah, ini adalah melatih emosi untuk mempengaruhi siswa dalam bentuk heterosugesti. Jadi pelatihan kita hari ini adalah pelatihan fokus pada emosinya. Walaupun ini masih pelatihan dasar, sebenarnya ada pelatihan lanjutan, bagaimana teknik pengenalan siswa yang bijak. Mungkin begitu. Nah, saya mungkin sampaikan sedikit bagaimana jika blueprintnya salah. Dia dari kecil sudah dikatakan bodoh. Dia dari kecil sudah dikatakan susah diatur. Dia dari kecil sudah dikatakan anak bandel. Itu semua masuk di blueprint otak siswa. Maka ini harus dirapikan, harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan blueprint yang kalau komputer itu virus, buat antivirusnya. Bagaimana caranya? Ada 3 hal. Untuk memperbaiki pada saat dia trauma saat kecil, pada saat menempatkan model yang salah, pada saat dia dikata-katakan saat kecil. Caranya adalah 1, lompat-lompat. Seringlah olahraga lompat-lompat untuk memperbaiki blueprint. Yang kedua, teriak sekencang-kencangnya, ya, teriak sekencang-kencangnya, bisa di pantai, los tanpa beban, teriak sekencang-kencangnya. Ini juga akan mempengaruhi memperbaiki blueprint. Jadi Bapak Ibu semua bisa aja anak-anak ke pantai, bisa ada ke bukit, suruh dia teriak sekencang-kencangnya. Suruh dia sering lompat-lompat. Ini adalah upaya-upaya untuk memperbaiki, ya setidaknya 2 ya. 2 upaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kecil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih disampaikan. Ini sudah menunjukkan pukul 10.36. Kalau sudah di
penghujung acara. Dan mohon maaf ini untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, mungkin nanti insya Allah bisa nanti kalau memang butuh untuk konsultasi lebih lanjut dengan Pak Torik bisa menghubungi melalui Lasuki. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Bapak Torik dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah menyimak materi dari awal hingga akhir. Sebelum kita tutup, kita doa bersama dulu. Mungkin kepada yang Bapak Ainur Rafiq selaku Kepala Cabang Lamongan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini untuk mendapatkan keberkahan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan khairul mazidah. Allahumma laka yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli wa masikhana wa liman azlamana wal khamhum wa arhamum bi ridwanikal azim fi maq'adi siddiqi indaka ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami dan orang-orang yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhaan-Mu yang agung di tempat yang disenangi di sisi-Mu, wahai ya Maha Penyayang di antara penyayang-penyayang kami. Ya Allah, ya Rahmanir-Rahim, berikanlah kami keistiqomahan dalam mendidik anak-anak kami dan berikanlah keistiqomahan kami dalam dunia pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa kami. Ya Allah, ya Rahman-Rahim, semua ini hanya untuk mendekatkan diri kepada-Mu dan kembali kepada Isa-Mu, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa alfiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sebelum saya tutup ya, ini diimbau jangan keluar dulu untuk on cam, kameranya bisa di on cam ya. Ini untuk mau foto bareng Bapak Ibu semuanya. Yang belum on cam silahkan di on cam. Banyak yang belum ya. Sudah nggak apa-apa dah. Oh ya. Monggo nggih. 1, 2, 3. Tangan kepal mungkin. Nggih. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Ya, sebelum saya akhiri, saya mewakili segenap panitia dari Lasumur Puro menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata atau tidak disengaja. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.